Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Subhanallah. Kaifa Alhamdulillah innana bil khair wa kaifa halukum ya ustazah. Alhamdulillah ini berwafiyah. Mana darsul an? Darsul Ana pendidikan agama Islam. Oke, kali ini kita masuk kepada bab ketentuan nikah. Sebelumnya apa itu nikah? Ada yang tahu? Tidak. Nikah itu adalah hubungan atau jalinan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diikat dengan akad sehingga terjadilah pernikahan. Bisa diulangi apa? Nikah itu adalah perjalinan antara yang bukan mahram antara perempuan dan laki-laki yang dijalinkan dengan akad. Iya. Di dalam Islam sendiri, nikah itu nggak harus ternyata boleh jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, makruh, bahkan haram. Nah, jadi sunnah ketika apa? Ketika seseorang tersebut sudah bisa mengendalikan dirinya, sudah mampu menafkahi lahir dan batin, itu menjadi sunnah. Bagi siapa? Bagi perempuan maupun laki-laki. Kedua, wajib. Wajib bagi seorang perempuan atau laki-laki menikah ketika dia tidak bisa menahan nafsunya. Ada nih beberapa orang, tidak semua orang bisa menahan nafsu di dalam dirinya. Maka untuk mencegah perzinahan terjadi, maka wajib hukumnya nikah bagi orang tersebut. Ketiga adalah mubah. Mubah itu sendiri artinya adalah dibolehkan. Ketika apa? Ketika orang tersebut tidak terhalang sesuatu. Misalkan dia tidak ada keterpaksaan, ataupun tidak ada faktor-faktor yang menghalangi lah pokoknya. Dalam finansial, tidak ada hutang, tidak ada penyakit, ya, maka hukumnya adalah mubah, boleh menikah. Kemudian makruh. Menjadi makruh ketika dia hanya memiliki hasrat, memiliki nafsu, tapi dia tidak mampu menafkahi lahir dan batin. Nah, itu menjadi makruh. Apa hukumnya makruh? Apabila dikerjakan, dia tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan pahala. Oke. Jadi sebaiknya Ditinggalkan. Terakhir adalah haram. Menjadi haram ketika orang tersebut belum mampu lahir batin, belum bisa nafkahi istrinya, misalkan mungkin memiliki niat buruk, menjadi haram karena takutnya tidak bisa memberikan hak-hak kepada anak dan istrinya nanti. Sudah paham? Sudah. Nah, dalam hadis sendiri Nabi menganjurkan untuk menikahi orang-orang yang pertama melihat dari hartanya. Nah, Islam sendiri nggak bilang ya udahlah yang sederhana aja, enggak, harus dari hartanya. Dia mampu nggak menafkahi kita? Kalau kira-kira kita lebih sedih, lebih nggak bahagia kalau nikah sama dia, lebih baik nggak nikah, gitu kan? Karena melihat hartanya. Yang kedua, keturunan dari atas, maupun dia akan melahirkan keturunan bagaimana? Keturunan dari atas maksudnya adalah dia anaknya siapa? Misalkan dulu dia anaknya pencuri, maaf. Apakah kalian mau menikah? Tidak. Ya, takutnya ada sifat yang turun ke anaknya. Ini calon suami kita. Nah, kita harus lihat dari keturunan di atasnya maupun keturunan di bawahnya. Apakah dia bisa memberikan anak yang baik untuk kita? Nah, gitu ya, lihat dari keturunan. Yang ketiga, kecantikan atau ketampanan. Kalau manusia normal, kira-kira mau nggak? Mungkin ada beberapa orang yang nggak memandang fisik. Tapi dari segi umumnya, kalian memandang fisik nggak? Mandang. Nah, kita harus lihat dari cantik atau tampan. Cantik dan tampan ini relatif, tidak harus tentang wajah. Hati juga tampan dan cantik. Itu dia, berlaku, akhlak, dan lain-lain. Yang keempat adalah agama. Ini yang paling penting dari ketiga tadi, agamanya. Ya, agamanya bagus atau tidak? Kalau sudah agamanya bagus, insya Allah semuanya bagus. Gitu ya. Kita masuk pada rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau tidak ada salah satu, bagaimana? Tidak nikah. Tidak nikah. Nah, yang kedua adalah wali dari pihak mempelai perempuan. Wali nikahnya perempuan bisa diwalikan oleh nasabnya, keturunan langsung, ataupun wali hakim, bisa dari KUA, mungkin paman-pamannya atau bapak laki-lakinya, itu bisa menjadi wali seorang perempuan. Kemudian saksi, paling sedikitnya saksi berapa? 4 bagi walinya. Hanya 2. Syaratnya adalah Islam, laki-laki, dewasa, berakal sehat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, adil, dan sedang tidak berhaji, dan merdeka.
atau bukan budak, sekarang tidak ada budak, insya Allah. Ada 2 laki-laki minimal pernikahan. Yang terakhir, yang keempat adalah ada ijab kabul. Qabil tuh, halal. Nah, itu adalah ijab kabul. Kita masuk kepada perempuan yang haram dinikah, perempuan yang haram. Yang pertama adalah mahram. Yang kedua adalah perempuan yang ada ikatan perkawinan. Ketiga adalah sepersusuan. Nggak boleh menikah dengan orang yang satu susu dengan ibu kita, walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi menjadi darah ketika si ibu kita menyusui dia. Oke, kita masuk kepada talak. Ketika jadi sunnah, ketika apa? Suami tidak memberikan nafkah, kemudian mengabaikan kewajibannya, ngasih pendidikan kepada anaknya, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan kewajiban yang lain, maka sunnah untuk minta talak. Kemudian wajib ketika bercerai adalah sesuatu hal yang lebih baik daripada mempertahankan nikah. Misalkan suaminya KDRT, suka mencuri, mukul, nendang, itu wajib hukumnya karena sudah melukai jiwa dan batin raga. Makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang benar. Kamu kenapa minta talak, Dek? Ya udah, bosan aja, nggak mau. Udah bosan sama Mas gitu ya. Itu tidak boleh minta talak. Makruh hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Dan haram ketika talaknya merugikan salah satu pihak. Setelah talak ada juga masa iddah. Masa iddah adalah menunggu untuk menikah lagi. Bermacam-macam ya masa iddah itu, tidak semua orang, tidak semua perempuan, tidak semua masalah iddahnya sama. Yang dicerai meninggal oleh suaminya berapa iddahnya, berpisah secara suaminya hidup bagaimana. Nah, penjelasan iddah akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan bab nikah kali ini. Semoga materi ini menjadi sebuah pembelajaran untuk teman-teman sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Syukran hadal minni. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.